Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita akan membahas anatomi dan fisiologi jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler. Nah, yang pertama, fungsi jantung adalah untuk memompa darah menuju arteri, kapiler, vena, dan akan dikembalikan lagi ke jantung. Jadi itu fungsi jantung yang utama untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian akan kembali ke jantung. Sebenarnya ada tiga sirkulasi. Eh, yang pertama sirkulasi sistemik, yaitu darah dari jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, dan akan dikembalikan ke jantung lagi. Ada sirkulasi paru-paru atau pulmonal. Darah dari jantung dipompa ke paru-paru, kemudian akan kembali ke jantung. Ada juga sirkulasi koroner, darah dari jantung kemudian diedarkan di lapisan jantung, kemudian nanti akan kembali ke jantung lagi. Nah, dalam melaksanakan fungsinya tentunya harus ada darah, kemudian ada juga pembuluh pembuluh darah. Darah mengangkut ya, gas-gas, zat gizi, dan sisa metabolisme. Sementara pembuluh darah sebagai tempat yang dilewati oleh darah. Jantung manusia terletak di rongga dada atau cavum mediastinum. Jantung ini beratnya berkisar 300 gram dengan panjang sekitar 12 cm. Jantung manusia ukurannya seukuran kepalan tangan manusia. Nah, ini jantung ini tidak seperti benda-benda lain, macam bangunan, pohon, tentu puncaknya di atas, dasarnya di bawah. Nah, tapi kalau jantung, puncaknya itu apexnya di bagian bawah, nah, sementara dasarnya, basisnya di bagian atas. Jadi letaknya agak miring ya. Kemudian jantung memiliki tiga lapisan. Lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan bagian dalam. Lapisan luar kita kenal dengan lapisan perikardium. Lapisan ini melapisi bagian luar jantung. Yang paling luar disebut dengan perikardium parietal. Ya, perikardium parietal merupakan jaringan fibrosa. Sementara di bagian dalam ini disebut dengan lapisan perikardium visceral atau disebut juga dengan istilah epikardium. Nah, di antara dua lapisan perikardium ini terdapat kafum atau rongga perikardium, di mana lapisan ini terdapat cairan perikardium yang berguna untuk melumasi lapisan jantung agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan ketika jantung memompa darah atau berkontraksi. Kemudian lapisan kedua, lapisan tengah, merupakan lapisan otot jantung atau miokardium. Lapisan ini sangat tebal dibandingkan dengan lapisan-lapisan yang lain. Dan lapisan miokardium inilah yang merupakan lapisan yang bertugas untuk berkontraksi sehingga baik itu atrium ataupun ventrikel dapat memompa darah. Dan lapisan terakhir, lapisan paling dalam adalah lapisan endokardium. Nah, lapisan ini bersentuhan langsung dengan darah
yang terdapat pada ruangan-ruangan jantung, baik kedua atrium ataupun kedua ventrikel. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat ruangan-ruangan jantung. Jantung ada jantung bagian kanan, yaitu atrium kanan dan ventrikel kanan. Ada juga jantung bagian kiri, yaitu atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, kita lihat jantung bagian kanan dulu. Jantung bagian kanan yang pertama ada atrium kanan atau atrium dextra. Nah, atrium kanan ini menerima darah dari seluruh tubuh. Untuk darah yang berasal dari kepala, lengan, termasuk bagian-bagian leher, itu masuk ke atrium kanan, melewati katup, melewati vena cava superior. Jadi, masuk ke atrium kanan, melewati vena cava superior. Kemudian darah dari bagian-bagian perut, kemudian tungkai, itu akan masuk ke atrium kanan, melewati vena cava inferior. Ya, melewati vena cava inferior. Demikian juga nanti darah dari sinus koroner juga akan masuk ke atrium kanan. Nah, di atrium kanan ini sebagian besar darah mengalir secara pasif menuju ke ventrikel kanan. Nah, sisanya baru melalui kontraksi atrium. Ya, darah di atrium itu secara pasif mengalir ke ventrikel dan sisanya lewat kontraksi atrium. Nah, di ventrikel kanan ini, darah tadi yang dipompa oleh atrium kanan tentunya melewati katup, ya, katup trikuspidal. Katup trikuspidalis, kenapa? Karena memiliki 3 daun katup. Jadi darah dipompa masuk ke ventrikel kanan dari atrium kanan melewati katup trikuspidalis. Dan setelah darah memasuki ventrikel kanan, guna katup ini di samping sebagai tempat dilalui darah juga untuk mencegah darah yang sudah masuk ke ventrikel kanan tidak bisa lagi kembali ke atrium kanan. Demikian juga nanti kalau di jantung kiri ya, darah yang sudah masuk ke ventrikel kiri juga dengan adanya katup tidak bisa kembali lagi ke atrium kiri. Nah, kita kembali ke jantung bagian kanan. Nah, dari ventrikel kanan, darah akan dipompa menuju arteri pulmonal. Ada yang cabang kiri, ada yang cabang kanan. Dan kedua-duanya nanti akan menuju ke paru-paru. Nah, dia juga melewati katup. Namanya katup semilunal pulmonal. Ini katupnya. Nah, darah dari jantung kanan ini diberikan warna biru seperti ini. Maksudnya adalah darah ini darah yang rendah oksigennya dan tinggi karbon dioksida. Kenapa tinggi karbon dioksida? Karena darah yang masuk ke jantung kanan adalah darah yang mengangkut CO2 dari hasil metabolisme tubuh, termasuk juga nanti zat-zat sisa metabolisme. Tentu CO2 nanti dibuang lewat pernapasan, zat-zat sisa metabolisme dikeluarkan, bisa melewati ginjal, bisa juga melewati pencernaan. Nah, sekarang kita sebelum ke jantung kiri, kita lihat lagi ada beberapa bagian di sini. Yang pertama ada chorda tendinea ya, chorda tendinea. Jadi semacam jaringan yang bertujuan untuk memfiksasi katup trikuspidal ataupun katup bikuspidal atau katup mitral. Dan ini melekat pada musculus papillaris yang terdapat pada
endokardium. Nah, sekarang kita ke jantung bagian kiri. Tentu ada atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, darah dari atrium kiri ini adalah darah yang tinggi oksigennya atau darah oksigenasi. Darah ini berasal dari paru-paru, masuk ke atrium kiri melewati vena pulmonal. Nah, vena pulmonal ada 4 cabang ya, 2 di kiri dan 2 juga di kanan. Nah, ini cabang bagian kanan. Nah, ini bagian kirinya. Dan keempat-empatnya masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri, darah akan dipompa menuju ventrikel kiri melewati katup mitral atau katup bikuspidal. Daun katupnya 2. Dan dari ventrikel kiri, darah akan dipompa melewati katup semilunal aorta menuju ke aorta. Nah, ini aorta ini. Pembuluh nadi besar setelah ventrikel kiri. Nah, ada aorta ascendens yang naik, yang nanti akan bercabang menjadi arteri brachiosephalika, kemudian arteri carotis, dan arteri subclavia. Jadi ada arteri nanti akan memperdarahi atau mensuplai darah ke lengan dan juga ke bagian kepala. Ada juga nanti yang ke bagian otak dan ada juga nanti ke termasuk lengan juga. Dan ada juga aorta yang turun kita sebut dengan aorta descendens yang nanti akan menjadi aorta abdominalis. Nah, dari sana nanti akan masuk ke ginjal, ke hati, ke usus dan seterusnya. Nah, sekarang kita teruskan lagi. Nah, karena atrium adalah satu kesatuan fungsional, demikian juga ventrikel adalah satu kesatuan fungsional. Oleh karena itu atrium ketika berkontraksi maka kontraksi secara bersamaan. Ketika atrium kontraksi maka darah akan masuk mengisi ventrikel. Demikian juga ventrikel merupakan satu kesatuan fungsional, satu sensitium, sehingga ventrikel berkontraksi, darah akan keluar meninggalkan ventrikel, ada yang menuju ke paru-paru, ada yang menuju ke aorta. Sebelum ventrikel kontraksi misalnya, ketika telah penuh ini ventrikel terisi oleh darah, maka ventrikel akan berkontraksi. Nah, oleh karena itu, katup trikuspidal dan katup mitral yang kedua-duanya disebut dengan katup atrioventrikular ini akan menutup bersamaan. Ketika mereka menutup, timbullah bunyi jantung satu. Diistilahkan dengan loop. Demikian juga ketika darah sudah melewati katup semilunal, baik itu arteri pulmonal ataupun ke aorta, maka katup semilunal ini akan menutup secara bersamaan. Katup semilunal pulmonal, katup semilunal aorta juga akan menutup bersamaan. Nah, timbullah bunyi jantung 2. Kita istilahkan dengan loop. Jadi bunyi jantung itu loop, 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 loop. Bunyi jantung 1 loop, bunyi jantung 2 loop. Nah, itulah kira-kira ruangan-ruangan jantung, kemudian pembuluh darah yang meninggalkan jantung dan memasuki jantung, katup-katup, kemudian bunyi jantung, kemudian ada juga chorda tendineae dengan musculus papillaris. Nah, ini gambaran dari katup jantung. Ada katup atrioventrikular, katup antara atrium dan ventrikel. Ini katup trikuspidal antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Ini katup mitral atau katup bikuspidal
antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, sementara ini katup seminal aorta antara ventrikel kiri dan aorta, dan katup semilunar arteri pulmonal antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Nah, ini beberapa deskripsi ya atau penjelasan masing-masing bagian-bagian dari jantung. Ada epikardium, miokardium, endokardium, atrium kanan, katup trikuspidal, ventrikel kanan, katup semilunal pulmonal, atrium kiri, katup mitral, kemudian ventrikel kiri, kemudian katup semilunal aorta, chorda tendinea, dan musculus atau ya musculus papillaris dengan masing-masing penjelasan. Seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Satu contoh misalnya lapisan epikardium. Nah, deskripsinya itu membran serosa yang terletak pada permukaan miokardium. Kemudian miokardium, otot jantung, heart muscle, otot jantung. Nah, ini membentuk dinding pada 4 ruangan jantung, baik itu atrium, kanan kiri, dan ventrikel kanan kiri. Demikian seterusnya. Nah, sekarang kita lihat pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung ini bertujuan untuk mensuplai darah ke lapisan-lapisan jantung, baik itu endokardium, kemudian miokardium, dan perikardium. Jadi kalau atrium dan ventrikel hanya sebagai ruangan yang diisi oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh, baik dia sistemik, pulmonal, ataupun koroner. Nah, khusus jantung ini, khusus jantung, suplai darahnya berasal dari aorta. Aorta. Nah, ada aorta yang bercabang menjadi arteri koroner bagian kanan. Ya, arteri koroner bagian kanan yang akan mensuplai darah ke atrium, kemudian ke juga ventrikel di bagian depan ya, ventrikel kanan. Kemudian ada arteri koroner cabang kiri. Ya, cabang kiri yang turun ke bawah disebut dengan arteri koroner kiri descendens. Ini mensuplai darah ke bagian interseptum atau sekat antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri, terutama di bagian depan ya, bagian anterior. Nah, ada juga arteri circumflex, juga bercabang juga ini, mensuplai darah ke bagian sisi dari jantung bagian kiri, kemudian nanti akan mensuplai darah ke bagian belakang. Dan arteri koroner ini terutama yang bagian-bagian kecilnya ya. Nah, ini merupakan arteri yang sangat kecil sekali dan tidak ada semacam aliran lain yang mensuplai darah ke bagian-bagian jantung di sekitar arteri koroner ini. Sehingga kalau satu yang mengalami sumbatan, maka tidak ada pembuluh darah alternatifnya. Ya, jadi oleh karena itu sangat penting, sangat vital suplai darah ke bagian-bagian jantung ini, ke lapisan-lapisan jantung, terutama otot jantung yang berperan dalam proses kontraksi dan relaksasi jantung. Nah, adapun vena dari jantung ini yang paling besar kita sebut dengan sinus koroner, yang nanti akan mengembalikan darah di jantung menuju ke atrium kanan. Ya. Nah, itulah sekilas pembuluh darah jantung.
Nah, jantung sebagai sinsitium fungsional. Jadi otot jantung ini luar biasa perannya dalam proses kontraksi dan relaksasi, baik itu atrium ataupun ventrikel. Nah, dikatakan jantung sebagai satu sinsitium fungsional, artinya kalau atrium mengalami rangsangan untuk berkontraksi, maka semua berkontraksi, baik atrium kanan ataupun atrium kiri. Demikian juga ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Sehingga atrium kontraksi bersamaan dan ventrikel juga kontraksi bersamaan. Nah, di gambar ini bisa kita perhatikan bahwasannya ada beberapa hal yang terjadi dalam satu siklus jantung. Yang pertama di bagian luar ini ada ventrikel diastol ya, atau saat di mana ventrikel jantung menerima darah berlangsung 0,5 detik. Ya. Dan di bagian luar bagian ini saat di mana ventrikel mengalami kontraksi atau sistol membutuhkan waktu 0,3 detik. Jadi kontraksi ventrikel atau sistol ventrikel saat di mana ventrikel akan memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Jadi lebih lama masa pengisian ventrikel dibandingkan dengan masa kontraksi ventrikel. Perbedaannya sekitar 0,2 detik. Kemudian ada juga diastol atrial ya, diastol atrium. Jadi masa di mana atrium terisi oleh darah. Lamanya sekitar 0,7 detik. Kemudian saat di mana atrium berkontraksi atau sistol membutuhkan waktu 0,1 detik. Jadi sama juga masa pengisian atrium lebih lama dibandingkan dengan masa kontraksinya. Perbedaannya 0,6 detik. Nah, di bagian ini juga akan di bagian diastol atrium ini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah sebagian besar darah itu mengalir secara pasif dari atrium menuju ke ventrikel. Sebagian ya, bahkan dikatakan 2/3-nya atau 75% darah secara pasif masuk ke ventrikel. Nah, sisanya lewat kontraksi atrium. Kemudian ada penutupan katup atrioventrikuler ya. Nah, katup ini menutup maka menimbulkan bunyi jantung satu. Ya, penutupan katup ya. Sementara pembukaan katup atrioventrikuler itu karena ada darah yang mengalir pasif menuju ventrikel dan ada darah yang dipompa oleh atrium menuju ke ventrikel sehingga katup atrioventrikuler yaitu katup trikuspidal bikuspidal membuka. Namun ketika ventrikel ini kontraksi, ya, maka katup AV, katup atrioventrikuler akan menutup, menimbulkan bunyi jantung satu. Nah, kemudian katup semilunal baik itu aorta ataupun arteri pulmonal terbuka ya, manakala ventrikel
berkontraksi. Maka katup semilunar aorta dan pulmonal akan terbuka sehingga darah memasuki arteri pulmonalis dan memasuki aorta. Nah, kemudian penutupan katup semilunar pulmonal, baik itu aorta ataupun arteri pulmonalis, menyebabkan atau menimbulkan bunyi jantung 2. Ya, menimbulkan bunyi jantung 2. Nah, inilah satu siklus jantung, yaitu waktu di antara kontraksi ventrikel atau ventrikel sistole dan ventrikel diastole. Sehingga banyak hal yang terjadi di sini dalam satu peristiwa, baik itu ventrikel sistole, kontraksi, ataupun ventrikel diastole, relaksasi, di mana darah memasuki ventrikel. Nah, untuk memudahkan kita mendengarkan bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, stetoskop dapat kita letakkan di, kalau bunyi jantung 1 kita letakkan pada area katup trikuspidal yang terletak di bagian sini ya. Jadi di antara iga 5 dan 6. Kemudian katup mitral itu di sebelah puting susu bagian kiri atau di antara iga 4 dan 5. Adapun katup semilunar, aorta dan pulmonal bisa kita tempatkan stetoskop di sebelah kiri dan kanan dari tulang dada atau os sternum. Nah, karena antar atrium ventrikel terdapat jaringan khusus yang tidak bisa dilewati oleh impuls listrik. Oleh karena itu jantung memiliki sistem hantaran khusus yang menghantarkan impuls listrik dari satu nodus jantung ke nodus lain. Nah, para ahli fisiologi menjelaskan bahwasannya jantung memiliki 2 sel ya. Maksudnya ada sel kontraktil yang bertugas untuk memompa darah dan relaksasi, kontraksi maksudnya miokardium. Nah, ada juga sel-sel yang menghantarkan impuls listrik jantung. Yang pertama, nodus SA atau nodus sinoatrial. Nodus ini terletak di muara vena cava superior di bagian atas atrium kanan. Nodus ini sering disebut dengan pacemaker atau pacu jantung utama. Jadi impuls listrik pertama kali dicetuskan di bagian nodus SA. Setelah dicetuskan impuls listrik di sini, itu akan diteruskan ke atrium kiri ya, atrium kiri. Kenapa? Karena dia juga mempunyai cabang-cabang yang mensuplai impuls listrik jantung. Ada yang ke atrium kiri, ada juga nanti ke dinding atrium kanan untuk diteruskan ke otot-otot atrium baik kanan ataupun kiri. Nah, sehingga nanti atrium akan kontraksi bersamaan. Dan impuls juga diteruskan ke nodus atrioventrikular ini. Ya, yang terletak di perbatasan antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Di sini impuls ditahan sepersekian detik untuk memberikan kesempatan kepada atrium berkontraksi. Karena kalau tidak ditahan, maka impuls akan diteruskan lagi ke ventrikel ya, sehingga nanti bisa-bisa tidak beraturan kontraksi jantung kita. Nah, itulah kuasa Allah ya yang mengatur semuanya ini. Jadi impuls diteruskan dulu ke semua dinding atrium dan nodus AV ditahan sepersekian detik agar atrium dapat berkontraksi sebelum ventrikel berkontraksi. Nah, di nodus AV impuls diteruskan ke berkas His. Ya, berkas His. Ada yang cabang kanan, ada juga yang cabang kiri. Dan nanti akan berakhir di serabut Purkinje.
Ya, setelah Purkinje nanti yang akan sampai kepada otot-otot jantung atau miokardium. Nah, sehingga ventrikel juga akan mengalami depolarisasi atau perubahan muatan listrik otot jantung dari lebih negatif menjadi lebih positif, sehingga ventrikel juga akan kontraksi. Kemudian nodus SA ini kecepatan impuls yang dia bangkitkan 60 sampai 100 denyut per menit. Nodus atrioventrikular antara 40 sampai 60 dan serabut Purkinje antara 20 sampai dengan 40 denyut per menit. Tapi pacu jantung itu diambil alih oleh nodus SA, sehingga berapa impuls yang dilepaskan oleh nodus SA, nodus AV, serabut Purkinje juga akan mengikuti. Kalau di nodus SA dibangkitkan 70 kali dalam 1 menit, maka nodus AV juga 70 kali, demikian juga serabut Purkinje. Ya, sehingga jantung kita itu berdenyut kurang lebihnya 70 kali, 70 denyut dalam 1 menit. Nah, aktivitas listrik jantung direkam melalui satu alat yang kita kenal dengan elektrokardiogram. Nah, ada beberapa gelombang di sini. Ada gelombang P, gelombang Q, gelombang R, gelombang S, dan gelombang T. Gelombang-gelombang ini mewakili kontraksi atau sistol dan diastol atau relaksasi, baik itu atrium ataupun ventrikel. Nah, gelombang P merupakan gelombang defleksi positif yang pertama dari garis isoelektris yang ditandai dengan ada gelombang yang naik, ya, naik defleksi positif ke atas. Ya, ini garis isoelektris, belum ada gelombang. Kemudian muncul gelombang P pertama kali. Gelombang P menunjukkan aktivitas sistol dari atrium. Nah, kemudian ada garis isoelektris lagi, tidak ada gelombang di sini. Muncul gelombang kedua, defleksi negatif ke bawah, ya, gelombang Q. Kemudian defleksi positif ke atas yang tinggi sekali ini gelombang R. Kemudian defleksi lagi negatif ke bawah gelombang S. Garis isoelektris, kemudian gelombang T. Kemudian garis isoelektris. Kemudian muncul lagi gelombang P berikutnya. Nah, gelombang P tadi merupakan sistol atrium. Nah, kompleks Q, gelombang Q, ya, R dengan S ini disingkat kompleks QRS, keadaan di mana ventrikel mengalami sistol atau kontraksi ventrikel. Nah, sedangkan gelombang T adalah gelombang yang menunjukkan ventrikel diastol atau relaksasi ventrikel. Nah, di kertas EKG ini terdapat ukuran-ukuran, ya, ukuran-ukuran. Tingginya itu satuannya milivolt. Adapun lebarnya satuannya detik. Nah, di kertas EKG itu ada kotak besar, ada kotak kecil, ya. Nah, kotak besar itu kalau tinggi, kotak besar tingginya 0,5 milivolt. Sementara kotak besar untuk lebar itu 0,2 detik. Dalam kotak besar terdapat kotak-kotak kecil. Jadi 5 kotak kecil untuk tinggi dan 5 kotak kecil untuk lebar gelombang, baik itu lebar gelombang lah, lebar gelombang. Nah, berarti kalau untuk tinggi setiap kotak kecil 0,1 milivolt dan untuk lebar setiap kotak kecil 0,04 milivolt. Nah, setiap gelombang ini punya ukuran-ukuran normal. Nah, contoh misalnya gelombang P misalnya,
tingginya tidak boleh melebihi 0,3 milivolt dan lebarnya tidak kurang dari 0,04 detik dan tidak lebih dari 0,12 detik. Jadi pentingnya ini mengetahui nilai normal setiap gelombang dari aktivitas listrik jantung sehingga nanti akan bisa ditentukan gangguan apa yang dialami oleh setiap orang berdasarkan rekaman elektrokardiogramnya. Jantung kita ini diatur oleh saraf ya, saraf. Nah, letaknya di medula oblongata atau sumsum lanjutan. Nah, di sini ada pusat inhibisi atau pusat penghambatan impuls listrik jantung yang diperantarai oleh nervus vagus atau saraf vagus, saraf kranial ke-10 menuju ke nodus SA dan nodus AV. Kemudian pusat akselerasinya atau pusat yang meningkatkan impuls listrik jantung itu juga terletak di bagian anterior ya, bagian depan dari medula oblongata melewati saraf atau melalui saraf simpatis. Ya, menuju ke nodus SA, nodus AP, kemudian juga menuju ke otot-otot jantung. Dan ada juga bagian-bagian yang menangkap perubahan-perubahan gas-gas darah, baik itu penurunan oksigen ataupun peningkatan karbon dioksida. Nah, ada yang terletak di badan aorta ya, ini. Ada juga yang terletak di arteri karotis. Di semua ini akan memberikan informasi kepada medula untuk meningkatkan atau menurunkan impuls listrik menuju ke nodus-nodus dan otot-otot jantung. Nah, tadi saya katakan di awal terdapat sirkulasi dewasa. Tentu ada juga sirkulasi janin. Nah, ketika bayi lahir, maka dia akan masuk kepada sirkulasi orang dewasa. Jadi darah dari seluruh tubuh, tentu yang dari bagian kepala, leher, dan lengan akan masuk ke atrium kanan melewati vena cava superior, dan dari bawah itu tungkai organ perut akan masuk ke atrium kanan melewati vena cava inferior. Kemudian melewati katup tricuspidal menuju ventrikel kanan, kemudian melewati katup semilunal pulmonal menuju arteri pulmonal. Nah, ada yang cabang kiri, ada yang cabang kanan. Sampai di paru-paru terjadi proses difusi. Oksigen masuk ke kapiler pulmonal, sementara CO2 tadi itu dari metabolisme tubuh akan berdifusi menuju ke alveoli paru-paru untuk dibuang lewat udara pernapasan. Nah, oksigen tadi akan masuk ke vena pulmonal. Ada yang cabang kiri dan cabang kanan masuk ke atrium kiri. Di atrium kiri darah yang kayak oksigen dipompa melewati katup bikuspidal atau katup mitral menuju ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri darah akan dipompa melewati katup semilunal aorta menuju ke aorta. Aorta ascendens, kemudian tadi bercabang ke arteri brachiosephalika, arteri subclavia, kemudian ke arteri karotis bagian leher ya. Kemudian yang aorta descendensnya membentuk aorta abdominalis, aorta di bagian perut. Kemudian nanti akan bercabang menjadi arteri renal, arteri untuk hati, pankreas, limpa untuk usus halus, usus besar, dan seterusnya. Sampai nanti ke bagian tungkai. Nah, di sel jaringan, oksigen tadi yang diangkut oleh arteri-arteri itu, nah itu akan mengalami proses difusi juga menuju ke sel-sel jaringan. Nah, CO2 akan masuk ke kapiler untuk dibuang kembali menuju jantung dan seterusnya. Nah, inilah sirkulasi dewasa. Nah, sirkulasi janin tentu berbeda karena janin dalam kandungan ibu belum bernapas menggunakan paru-paru. Nah, sumber oksigennya, zat gizinya berasal dari plasenta ibu.
yang melekat pada dinding rahim dari ibu atau melekat pada endometrium. Nah, plasenta juga memiliki dua pembuluh darah. Yang warna merah ini merupakan vena umbilikal yang membawa oksigen dan zat gizi menuju ke janin. Nah, sementara yang warna biru ini adalah arteri umbilikalis yang membawa CO2 dan sisa metabolisme tubuh bayi atau janin untuk diteruskan ke plasenta, nanti akan masuk ke peredaran darah ibu untuk ibunya keluarkan, ya, baik lewat urin, perkemihan, ataupun lewat fesesnya, sistem pencernaannya, ya. Kemudian lewat paru-paru, yaitu pembuangan karbon dioksida. Nah, di bagian sini terdapat saluran saluran yang menghubungkan vena umbilikalis dengan pembuluh darah di bagian hati ini, untuk nanti akan diteruskan ke vena cava inferior dari janin, ya. Jadi namanya ductus venosus. Nah, ini pertama ini, jadi di samping ada vena dan arteri yang membedakan, yang pertama adalah ada ductus venosus. Saluran pembuluh darah penghubung antara vena umbilikal dan apa namanya ini, vena yang ada di hati. Nah, karena ini membawa darah yang tinggi oksigen, diberikan warna merah seperti ini. Nah, tidak sama tadi dengan sirkulasi dewasa. Kemudian dari atrium kanan ini, darah langsung masuk ke sini, ke foramen oval. Ada lubang di sini, ya, lubang yang menghubungkan antara atrium kanan dengan atrium kiri, namanya foramen oval. Jadi darah langsung masuk ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, nah, dipompa menuju ke aorta, ya, aorta. Nah, tentunya juga ada darah yang ke ventrikel kanan gitu. Kemudian melewati arteri pulmonal. Nah, karena paru-paru janin belum berfungsi untuk mengangkut oksigen, maka ada juga saluran pembuluh darah yang membelokkan darah dari arteri pulmonal menuju ke aorta. Nah, namanya ductus arteriosus. Nanti kalau janin telah lahir menjadi bayi, kemudian menangis dan seterusnya, maka saluran ini akan menutup. Ductus akan menutup, foramen oval akan menutup, ductus ini juga akan menutup. Sehingga tadi bayi masuk kepada sirkulasi orang dewasa. Jadi ada tiga faktor pembeda, ya, antara sirkulasi janin dan dewasa. Pertama ductus venosus, kedua foramen oval, dan ketiga adalah ductus arteriosus. Nah, sekarang kita masuk kepada pembuluh darah. Ada arteri, pembuluh nadi, dan ada vena. Nah, lapisannya tiga, lapisan tiga. Lapisan luar, tunika eksterna, lapisan tengah, tunika media, berisi otot polos, dan lapisan dalam, tunika intima, terdiri atas atau berisi endotel, ya, endotel pembuluh darah. Dan di bagian tengahnya terdapat lumen, lumen atau rongga pembuluh darah, tempat darah mengalir. Kemudian di vena terdapat katup, katup. Ada katup vena. Nah, di arteri tidak terdapat katup. Kemudian kita lihat perbandingan dinding arteri dengan vena, ya. Jadi vena besar, arteri besar, dua-duanya tiga lapisan. Demikian juga vena sedang, kemudian arteri juga begitu, masih tiga lapisan. Ketika masuk ke vena kecil, ya, venul, kemudian arteriol, arteri kecil, tinggal terdapat dua lapisan. Kalau untuk arteriol masih terdapat lapisan otot polos, tunika media masih ada, ya, dan ada endotel pembuluh arteriol. Demikian juga venul, vena yang kecil ini masih ada lapisan luarnya, tunika eksterna, dan ada endotelnya. Lapisan tengahnya tidak ada. Nah, untuk kapiler-kapiler, kapiler ini hanya terdapat satu lapisan saja. Ya, terdapat satu lapisan. Kenapa? Karena di kapiler nanti akan
terjadi proses eh, filtrasi, difusi, kemudian absorpsi atau penyerapan. Nah, ini juga kita bisa lihat perbandingannya, perbandingan dinding-dinding eh, setiap bagian pembuluh darah. Nah, untuk kapiler bisa kita lihat di sini kapiler dia hanya ada endotel. Kemudian rata-rata diameternya 8,0 mikrometer, ketebalan dindingnya 0,5 mikrometer. Oke, arteri, arteriol, venul, vena bisa Anda lihat juga seperti ini ya. Misalnya arteri rata-rata diameternya 4 milimeter, ketebalan 1 milimeter. Endotelnya sedikit ya, jaring elastisnya agak banyak, otot polosnya lebih banyak lagi. Nah, kemudian jaringan fibrosanya lebih sedikit, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa kita lihat gambar ini. Yang paling bawah adalah kekentalan darah, kekentalan darah. Jadi semakin di bagian kapiler, ya darah semakin encer. Jadi di bagian arteri darah kental ya, kental. Arteri kecil darah sudah turun kekentalannya, arteriol juga semakin menurun dan sampai di kapiler kekentalan darah semakin menurun. Kemudian masuk ke venul, naik lagi kekentalannya sampai di vena cava meningkat kekentalan darah. Jadi ada satuan-satuannya ya 10 cm per detik. Kemudian ini cross seksional luas permukaannya dari masing-masing pembuluh darah ini. Dari aorta kemudian arteri. Nah, sampai di kapiler sangat luas penampangnya ya. Bisa mencapai 4.000 cm persegi. Ya, kenapa di kapiler luas seperti ini? Ya, karena di kapiler terjadi proses penting pertukaran gas-gas dan zat-zat gizi. Ya. Kemudian untuk tekanan darah di aorta masih ada tekanan darah ya 120/80. Kemudian arteri arteri juga masih, arteriol juga masih ada tekanan darahnya ya. Kemudian di kapiler masih ada tekanan darahnya sekitar berapa ini? Ya 50-an, 40. Nah, sampai ke vena cava baik itu inferior superior, tekanan darah di sana benar-benar nol. Sehingga darah masuk ke vena cava, masuk ke atrium kanan itu lewat vena cava, darah sama sekali tidak mengalami hambatan untuk masuk ke atrium kanan. Nah, ini gambar distribusi aliran darah dalam keadaan istirahat dan dalam keadaan latihan. Baik itu olahraga. Nah, untuk dalam keadaan istirahat, bisa kita lihat perbandingannya ini, warna hijau. Saat istirahat, tentunya banyak di pencernaan, ya, aliran darah banyak di pencernaan, otot rangka, kemudian di ginjal juga. Tapi saat latihan, tentunya otot rangka banyak menerima aliran darah. Ini sangat tinggi sekali ini grafiknya ya, grafik batangnya sangat tinggi sekali untuk otot rangka ketika seseorang itu berlatihan gitu, lari atau olahraga lah. Kemudian yang kedua di kulit. Jadi oleh karena itu kita mesti uh, berhati-hati, jangan sampai setelah makan langsung berolahraga. Kenapa? Karena saat makan tentu aliran darah meningkat di bagian pencernaan. Nah, terus olahraga, habis makan olahraga, akhirnya darah itu terbagi. Jadi baiknya itu ada aturannya memang ya. Kalau atlet kan mereka itu diatur sedemikian rupa, kapan saat makan, kapan saat latihan. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka ini, dalam rangka memperbaiki distribusi aliran darah ke masing-masing organ tubuh. Nah, misalnya ini, saat istirahat, rata-rata curah jantung itu 5 liter per menit.
rata-rata curah jantung. Artinya jumlah darah yang dikeluarkan oleh jantung dalam 1 menit rata-rata 5 liter. Nah, kalau latihan, curah jantung kita meningkat sampai 3 kali lipat, bisa mencapai 15 liter dalam 1 menit. Nah, sekarang pertukaran gas, cairan, dan darah. Nah, ini ada kapiler kapiler yang pertama ini pembuluh darah. Kemudian ini di luar pembuluh darah ada jaringan interstisial dan ada sel-sel di sini. Nah, tentunya oksigen, kemudian cairan plasma, glukosa, asam amino, vitamin, nah, itu akan dikeluarkan dari pembuluh darah menuju ke interstisial dan nanti akan disebarkan ke sel-sel ya yang membutuhkan. Nah, bagaimana proses perpindahannya ini? Tentu ada mekanisme yang kita kenal dengan filtrasi. Nah, filtrasi terjadi akibat perbedaan tekanan hidrostatik dalam eh, pembuluh darah ini, kapiler pembuluh darah, dan tekanan onkotik dalam pembuluh darah. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang cenderung menyebabkan filtrasi yang disebabkan oleh tekanan darah tadi itu. Nah, di kapiler tekanannya 33 mm Hg, tekanan hidrostatik. Sementara tekanan onkotik itu disebabkan oleh albumin dalam plasma darah. Dia cenderung menahan filtrasi. Tekanannya sekitar 25 mm Hg. Nah, perbedaan 8 mm Hg ini sehingga terjadi proses filtrasi. Sehingga oksigen keluar dari pembuluh darah, demikian juga cairan plasma, gula, asam amino, vitamin, sehingga mereka dikeluarkan dari pembuluh darah menuju ke interstisial. Nah, ini terjadi di kapiler arteri. Nah, di kapiler vena terbalik lagi. Kenapa? Karena di kapiler vena itu tekanan darah di situ sudah turun sampai dengan 15 mm Hg. Sementara tekanan onkotik dari albumin masih sama dengan di kapiler arteri yaitu 25 mm Hg. Sehingga tekanan yang menarik cairan masuk ke pembuluh darah di kapiler vena itu lebih tinggi daripada tekanan yang mendorong cairan meninggalkan kapiler vena. 15 dengan 25, bedanya 10 ya. Nah, sehingga terjadi proses reabsorpsi di sini. Jadi CO2 bukan ya, maksudnya absorpsi atau penyerapan. Sehingga CO2 berdifusi ke kapiler vena, demikian juga cairan-cairan jaringan interstisial juga akan masuk ke sini, kemudian zat-zat sisa metabolisme juga akan masuk ke kapiler vena ya. Di samping itu juga di cairan interstisial juga terdapat tekanan hidrostatiknya 2 mm Hg. Sementara tekanan onkotiknya 4 mm Hg. Nah, onkotik interstisial juga menyebabkan melawan filtrasi ya, melawan filtrasi. Sehingga di kapiler vena itu prosesnya proses absorpsi, bukan filtrasi. Nah, ini perbedaan pembuluh darah yang normal dengan pembuluh darah yang ada plak-plak ya, plak akibat penumpukan kolesterol dengan kalsium. Sehingga mengurangi luas rongga pembuluh darah atau lumen pembuluh darah. Nah, kalau begini nanti akan menghambat aliran darah menuju ke sel-sel jaringan. Nah, kalau di jantung ya akan menghambat aliran darah menuju jantung. Sehingga nanti akan terjadi iskemia, kekurangan oksigen pada sel-sel otot jantung. Lama-kelamaan mengalami nekrosis, kematian ya. Akhirnya infark miokard. Nah, ini yang normal seperti ini, tidak ada masalah ya, tidak ada plaknya. Nah, ini yang ada plak. Kemudian kita masuk ke arteri-arteri di seluruh tubuh kita ini. Nah, tentu arteri ini awal mulanya berasal dari aorta ya, aorta. Baik itu aorta ascendens ataupun aorta descendens.
Cabang dari aorta ascendens itu ada cabang arteri brachiosephalika. Nah, ada yang bercabang membentuk arteri di lengan ini. Nah, ada yang membentuk arteri karotis eksternal ya, yang nanti akan memperdarahi bagian kepala. Ada juga arteri karotis internal. Ada juga arteri vertebral. Kemudian arteri subclavia menjadi arteri aksilari, kemudian arteri brachial, arteri radialis dengan arteri ulnaris. Kemudian ke arteri pada permukaan-permukaan, baik itu telapak tangan ataupun punggung tangan. Nah, sementara arteri abdominalis ini juga bercabang-cabang lagi, membentuk arteri interkostal, arteri celiaka, kemudian arteri renal, arteri mesentericus superior, arteri iliaka yang ke bawah ini ya, kemudian arteri iliaka internal, arteri iliaka eksternal yang nanti akan mensuplai darah ke tungkai sampai nanti ke bagian-bagian kaki kita ya. Ada arteri femoral, arteri popliteal, arteri tibial anterior, arteri tibial posterior, sampai kepada arteri permukaan baik di punggung kaki ataupun di telapak kaki. Demikian juga vena-vena, ya, lumayan banyak di tubuh kita ini, yang nanti akan semua bermuara ke vena cava superior dan vena cava inferior. Misalnya ini vena axillari, vena cephalica, itu akan menuju ke vena cava superior. Ada juga vena subclavia juga akan menuju ke vena brachiocephalica, kemudian ke vena cava superior. Di abdomen juga begitu ya, dari tungkai, dari perut, juga nanti akan bersatu menuju ke vena cava inferior, menuju ke atrium kanan. Ya, ini pembuluh darah di bagian leher dan kepala. Jadi rata-rata pembuluh darah itu berdampingan ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi di mana ada atrium, di situ di mana ada arteri, di situ ada vena. Ya, semacam ini kan, ada arteri karotis ya di bagian leher kita ini. Nah, sementara venanya adalah vena jugularis, ya, vena jugularis. Nanti akan terus ke vena subclavia ya. Kemudian turun nanti ke vena cava superior. Ini juga sirkulasi di bagian kepala yang akan mensuplai darah ke bagian-bagian otak. Ya, saya kira itu dulu tentang jantung dan pembuluh darah. Silakan nanti dipelajari lanjut di bacaan-bacaan Anda sekalian. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.